Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nurjana dari kelas MPS 5E NIM 185211226 akan menjawab soal yang nomor 4 mengenai manajemen konflik. Jadi manajemen di sini adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik tersebut dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Kemudian menurut ahli Howard Ross, yang dimaksud dengan manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau yang mungkin menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Kemudian tipe-tipe dari manajemen konflik yaitu yang pertama adalah accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau penyelesaian konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian yang selanjutnya adalah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah competing. Competing adalah cara untuk mengarahkan pihak yang terlibat dalam konflik yang bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Kemudian fungsi dari manajemen konflik adalah yang pertama, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa saling menghormati. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan yang saya paparkan tadi, bahwa konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis pasti banyak pertentangan dan juga perbedaan. Perbedaan tersebut dari perbedaan pendapat yang konflik yang terjadi di berbagai faktor, entah dari sumber daya, dari sistem di perusahaan tersebut, atau bahkan dari atasan sendiri yang bermasalah. Jadi sebuah konflik jika itu terjadi harus segera diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan juga karyawan. Jadi semua pihak harus terlibat dan menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya tersendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk kepada atasan. Jadi karyawan juga bisa mengatur dan memberikan pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tempat dia bekerja. Jadi dalam manajemen konflik tersebut juga terdapat strategi-strategi yang dibutuhkan. Contohnya, kita bisa memulai dengan pengenalan dari konflik tersebut. Kemudian kita menyepakati solusi apa dari konflik tersebut. Kemudian kita mengevaluasi dan juga mendiagnosa. Jadi apa sih masalah utama dalam konflik tersebut? Kita diagnosa, kemudian kita menerapkan, kita laksanakan semua dari strategi tersebut agar bisa mencapai pemecahan dari konflik tersebut. Kemudian dari konflik tersebut apabila sudah dilaksanakan strategi-strateginya, itu dapat meningkatkan kerja dan keaktifan dari karyawan, kemudian mengembangkan kemampuan karyawan. Jadi selain mengembangkan kemampuan dari karyawan tersebut, kita juga dapat mengetahui
mengetahui apa sih potensi dari karyawan-karyawan kita tersebut, kemudian untuk melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa saling menghormati. Jadi dengan adanya konflik, kita tahu bahwa kita dapat pelajaran dari konflik, bagaimana kita harus bertindak, apakah hal yang kita lakukan ini baik atau buruknya. Kita dapat memilah kita dapat memilah apa sih masalah-masalah tersebut, sehingga kita dapat meningkatkan rasa saling menghormati tersebut. Demikian pembahasan mengenai manajemen konflik, tipe dan juga strategi serta fungsinya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.